يقول ربنا جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة فإن كل بدعة ضلالة فإن كل ضلالة في النار. رواه إمام مسلم من حديث أبو هريرة رضي الله تعالى عنه الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: takutlah kalian semua kepada hasad. Fa inna hasad, karena sesungguhnya hasad itu ya'kulu hasanatihi kama ya'kulu nar hataba. Ittaqul hasad, takutlah kalian, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, dengan perbuatan hasad, karena perbuatan hasad akan membakar kebaikan-kebaikan kita, kama yaqulu naru hataba, sebagaimana api membakar kayu. Iyyakum wal hasad. Saudaraku kaum muslimin, definisi hasad adalah keinginan untuk tidak ridho terhadap nikmat yang diberikan Allah kepada saudara, dan dia berharap agar nikmat yang diterima saudara itu dalam dua keadaan: imma kepada dirinya yang dia inginkan, atau terhapus kekayaan dan nikmat itu dari saudaranya yang dia hasadi. Akan tetapi yang lebih parah, yang lebih berbahaya dari penyakit hasad ini adalah mengingkari Allah Subhanahu wa ta'ala, terlebih-lebih dengan ketetapan takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Hasad sepertinya perbuatan sepele, letaknya di dalam hati. Kadang-kadang perbuatan hasad ini diekspresikan dengan perbuatan dan ucapan, dan kadang-kadang perbuatan hasad ini benar-benar dilakukan dengan cara menghancurkan saudaranya, meskipun dengan praktik-praktik perdukunan dan selain dengan itu. Ada orang yang hasad karena kecantikan seseorang, dia benci sebab adiknya lebih dahulu menikah karena lebih cantik daripada dirinya. Ada yang hasad dikarenakan Allah beri terus-menerus nikmat kepada orang itu, berlimpah-limpah harta. Kita baru buka jam 10, dia buka jam 11, hasilnya berbeda. Padahal ketika kita pulang jam 10, sepi kerontang. Tetapi dia memperlambat pulang. Ketika pulangnya jam setengah 12 atau jam setengah 11, manusia berduyun-duyun kepadanya. Ingat, jangan pernah hasad. Iyyakum wal hasada. Bisa jadi orang itu banyak rezekinya dengan berbagai macam yang Allah berikan kepadanya, tidak lain karena Allah menguji dirinya
Bisa jadi kita memang tidak tampan. Kalau kita tampan, seperti apa musibah yang akan menimpa kita? Bisa jadi tidak di sini tempat kita. Kalau kita dipenuhi dengan kenikmatan dunia, berupa ketampanan fisik, berupa kendaraan, berupa jam tangan, berupa handphone, berupa laptop. Sementara dalam keadaan al-fakir saja kita seperti ini. Perbuatan hati, letaknya di dalam hati, tidak ada yang tahu. Tetapi inilah penghancur amal-amal kebaikan. Karena kita senang dengan musibah yang menimpa saudara kita. Kita benci, kita iri kepada musibah kebaikan dan nikmat yang Allah berikan kepada saudara kita. Dalam pertemuan terdahulu dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu muttafaqun alaih. Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, "Inna likulli jasadin mudghah. Idza saluhat jasadu kullu, fa idza fasadat jasadu kullu, ala wa hiya qalbu." Sesungguhnya dalam jasad seorang anak Adam ada segumpal daging. Kalau selamat daging itu, selamat seluruh amalnya. Kalau rusak daging itu, rusak seluruh amalnya. Dia adalah hati. Jagalah hati dengan ketaatan kepada Allah. Jangan melihat sesuatu ukurannya adalah harta dan kekayaan. Melihat manusia yang berharta, lihatlah ke bawah. Bisa jadi masih banyak manusia yang susah. Melihat orang yang alim, bertakwa dan berilmu, mengajarkannya dan mengamalkannya, kita boleh menirunya. Harap-harap kita bisa mendapatkan kebaikan banyak darinya. Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yaqul, beliau senantiasa berdoa. Bahkan setiap akhir salat beliau dengan doa yang sangat mulia, ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Wahai Allah yang Maha membolak-balikkan hati, teguhkanlah hatiku di atas agama. Dalam hadis yang lain Rasulullah bersabda, ya musarrifal qulub, sarrif qalbi ala taati. Wahai yang membolak-balikkan hati, teguhkan hatiku dalam ketaatan kepada-Mu. Kita harus takut ketika kita lupa berzikir di sore hari dengan sibuk permainan yang mubah. Jangan sampai lepas dari lisan kita. Allahumma bika amsayna, wa bika asbahna, wa bika nahya, wa bika namutu wa ilaikal masir. Jangan lepas dari lisan kita. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu akbar. Penyakit hati, penyakit hasad, ini adalah penyakit orang-orang berilmu. Penyakit orang-orang yang mempunyai pesantren, bahkan penyakit orang-orang yang mempunyai yayasan, berebut untuk mendapatkan banyak donatur dari manusia. Baru satu hari ketemu di Japri, diminta dananya, pembangunan ini, pembangunan itu, sehingga manusia lari dari jalan Allah, dikarenakan manusia itu terus-menerus di Japri untuk membantu dengan kamus-kamus yang dikelola sedemikian rupa dan bahasa-bahasa ta'awun yang banyak berseliweran. Ingat, yang membantu kita adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan pernah takut dengan jaringannya. Bisa jadi tangan kita yang dipilih membantunya, bisa jadi tangan orang lain yang Allah pilih membantunya. Beruntung kalau tangan kita ini menjadi jalan kebaikan bagi orang lain. Beruntung jika lisan ini menjadi jalan hidayah bagi seorang saja kepada ahli sunnati wal jamaah. Jangan pernah mengharapkan dan meletakkan tawakal kepada makhluk. Niscaya kita kecewa.
menyerupai Bani Israel kanat finisa adalah fitnah dari kalangan wanita. Masjidnya besar, megah, tempat wudhunya dari berbagai macam barang-barang mewah. Gak perlu iri, gak perlu dengki. WC kita dari pasir, gak perlu kecewa. Setahun 4 bulan saya mondok di sebuah pesantren di Magelang, yang kalau sholat pasti setelah sholat menghapus kening karena pasir saja keramiknya. Saudara-saudaraku, begitulah Rasulullah SAW dan para sahabatnya hidup dalam keadaan juhud. Kalau mereka selesai sholat, tampak bekas sujud mereka di kening-kening mereka. Kadang kalau mereka berdiri, ada yang berjalan di baju-baju mereka. Orang-orang sekarang menyebutnya sebagai kutu daripada kain. Orang-orang terdahulu tidak sibuk dengan kemewahan, tidak sibuk dipuji, tidak sibuk mendapatkan tender, tidak sibuk berapa banyak orang yang akan parkir di depan gedung-gedung kita. Tidak. Innallaha la yanzuru ila ajsamikum wala ila suwarikum walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Allah tidak melihat bentuk rupa kalian. Allah tidak melihat banyaknya jumlah dan banyaknya yang kalian berikan, akan tetapi Allah melihat pada hati kalian dan amal kalian. Saudara-saudaraku kaum muslimin, An-Nawas bin Sam'an. An-Nawas bin Sam'an rawahu Imam Muslim. Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam yaqul al-birru husnul khuluqi wal ismu ma haka fi nafsika. Sesungguhnya kebaikan itu adalah sempurnanya akhlak, dan dosa itu adalah apa-apa yang kamu ragu dan kalian takut manusia mengetahuinya. Dan ini adalah obat orang yang berpenyakit hasad, yaitu husnul khuluqi. Kalau dia punya kendaraan, doakan, ya Allah, mudah-mudahan kendaraannya itu bisa membawa dia kepada takwa kepadamu. Kalau dia punya mobil mewah, punya rumah megah, doakan, ya Allah, semoga rumahnya menjadi jalan mendekatkan dirinya kepadamu. Ini obat kepada takwa, obat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan mendoakan orang-orang yang kita hasadi atau kita iri kepadanya agar kita diberi nikmat berupa sabar, atau nikmat berupa bisa menerima takdir, atau minimal kita tidak terjangkiti penyakit hasad. Dikarenakan memang setiap jiwa Allah beri perbedaan dan keistimewaan yang berbeda-beda. Wa karihta ayattali'a 'alaihi nas, dan dosa itu adalah apa-apa yang kalian takut kalau manusia mengetahuinya. Jadi kebaikan itu akan membakar penyakit hasad kalau kita mau menjalankan kebaikan itu. Saudara-saudaraku kaum muslimin, sidang jamaah Jumat rahimani wa rahimakumullah jami'an. Apa untungnya kita hasad sama manusia? Apa untungnya kita kecewa dengan nikmat yang Allah berikan kepada manusia? Toh nikmat itu gak akan berpindah ke kita ketika kita kecewa dengan nikmat Allah kepadanya. Istri yang cantik, anak yang soleh, rumah tangga yang sakinah, kendaraan yang bagus, tetangga yang baik, mungkin itu rezekinya. Sedangkan kita baru punya ini, syukuri. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Kalau kita bersyukur kepada nikmat Allah, niscaya Allah akan tambahkan nikmatnya kepada kita. Dan kalau kita kufur dengan nikmat-nikmat Allah, niscaya azab Allah sangatlah pedih. Enggak perlu kita kecewa dengan keberhasilannya. Bisa jadi memang satu ucapan kata yang bermakna sama diucapkan oleh orang yang berbeda, bisa beda hasilnya, dikarenakan dia bisa mengelola kata
takutlah kalian kepada hasad. Iyyakum wal hasad. Fa innal hasada ya'kulu hasanatihi kama ya'kulu narul hatabah. Takutlah kalian, kata Nabi, kepada hasad, karena hasad itu memakan kebaikan-kebaikan kalian sebagaimana api memakan kayu bakar. Barakallahu li wa lakum wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Fataqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Istaghfiru rabbakum innahu kana ghafurur lillahi rabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam la nabiyya ba'da. Yaqulu rabbuna jalla wa ala wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Rawahu Imam Ahmad, diriwayatkan dari Imam Ahmad, wa Darimi, dan juga dari Imam Ad-Darimi. Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yaqul la hasada illa fisnataini. Kita dilarang, bahkan haram, hasad, benci, iri, dengki, kecuali kepada dua perkara. Kita diperbolehkan untuk iri hanya dalam dua perkara. Rajulun, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, seorang lelaki, atahullahu malan, yang memiliki harta benda yang halal, fasulito ala halakatihi fil haqqi, akan tetapi dia memberikan, menafkahkan hartanya itu di jalan yang hak atasnya, jalan yang lurus, jalan yang benar. Dia ukur benar hartanya, kapan jatuh nisab-nisabnya, dia keluarkan zakat malnya, dia keluarkan kepada kaum muslimin, dia berikan makan orang-orang yang susah, dia bantu orang-orang yang berhutang. Fasulito ala halakatihi fil haqqi. Wa rajulun, dan orang yang kedua, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang kita boleh ingin sepertinya, atahullahu ilman, seorang lelaki yang Allah berikan kepadanya ilmu, wa huwa yahdi biha wa yu'allimuha, dan orang yang berilmu itu mengajarkan ilmu kepada manusia dan dia mengamalkan ilmu itu kepada manusia. Kita boleh iri kepada orang seperti itu. Akan tetapi iri di sini, sepakat para ulama, Ibnu Hajar Asqalani memberikan catatan bahwa ini yang disebut dengan al-ifqah, yaitu fastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan. Orang punya harta, diberikan harta, dia memberikan kepada hak harta itu, sudah jelas wajib dan harus. Sebagaimana orang fuqara tidak punya harta, dia berdoa kepada Allah dengan doa agar kaum muslimin Palestina tertolong. Dia berdoa agar tempat itu bisa segera berdiri, masjid di sana segera berdiri, dan dia berdoa kepada Allah agar orang-orang muslim membantu mereka. Karena orang yang berharta itu memang berkewajiban mengeluarkan hartanya di atas hak jalan harta itu. Kemudian orang berilmu, dalam hadis ini disebut atahullahu ilman, seorang lelaki yang berilmu dan dia mengajarkan ilmu dan dia mengamalkan ilmu. Enggak cukup orang yang hanya mengajarkan ilmu, tetapi cukup dengan orang yang mengajarkan ilmu dan mengamalkan ilmu. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu, dia berilmu, wa 'amilus
Wa tawassaw bil haqq, dia dalam keadaan senantiasa mendakwahkan ilmu. Wa tawassaw bis sabr, dan dia senantiasa bersabar di atas ilmu. Jangan berharap manusia membela, kamu akan kecewa. Jangan berharap manusia menolong, kamu akan mengalirkan air mata. Tapi berharaplah kepada pemilik jiwa, pemilik makhluk, Allah yang Maha Tinggi. Dia yang akan menolongmu, dia yang akan membelamu, dia yang akan menyelamatkanmu dari kehancuran-kehancuran yang ada di depan matamu. Saudara-saudaraku kaum muslimin, hadis tersebut adalah sahih, diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Ad-Darimi, menunjukkan kepada kita larangan untuk berbuat hasad kecuali kepada dua orang. Dalam hal ini kita harus mengambil pelajaran dari dia. Subhanallah, betapa mudahnya mendapatkan uang. Baru saja pulang, ikut tender, masuk, keluar, menang tender 10M. Subhanallah, apa yang dia lakukan tadi malam? Coba deh saya bangun malam, sholat malam, Allahu Akbar, lamakan rukukmu, lamakan sujudmu, lamakan zikirmu kepada Allah. Subhanallah, kenapa ya dia bisa berilmu seperti itu? Betapa inginnya aku mempunyai anak sepertinya. Dekati dia, belajar padanya. Ilmu itu musuh bagi pemuda yang sombong, bagai musuh bagi banjir musuh tempat yang tinggi. Kalau kita ingin menjadi orang berilmu, sediakan hati kita seperti bejana-bejana sawah yang siap dialiri oleh air yang mengalir. Jangan sombong, jangan angkuh, jangan kita merasa mampu. Dia itu bisa bicara karena Allah, dia itu bisa hafal karena Allah. Jika Allah mencabut ilmunya, dia tidak punya apa-apa, bahkan lebih hina daripada kita. Akan tetapi Allah menolongnya, sebagaimana hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, "May yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din." Barang siapa yang Allah kehendaki kebaikan kepada suatu kaum, Allah mudahkan baginya memahami agamanya. Maka berdoa, ya Allah, mudahkan aku memahami agamaku. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Salah satunya adalah bersedekah di masa sempit. Jangan pernah takut miskin, karena Allah Maha Kaya. Bergaul kepada manusia, orang-orang yang mempunyai cahaya kebaikan, orang-orang yang mempunyai ketulusan, orang-orang yang hidupnya enggak untuk sekarang, dunia cuma sebentar, permainan, walahun, watafakharu bainakum, watakassaru fil amwali wal aulad. Dunia ini tempat kita bermain-main, tempat kita memperbanyak harta, fi amwal wal aulad, dan anak-anak. Dan dunia ini adalah perhiasan yang berlimpah. Saudara-saudaraku kaum muslimin, di penghujung khutbah Jumat ini, khatib berwasiat kembali agar kita selamat dari hati yang sekarat, selamat dari hati yang hasad, selamat dari hati yang iri kepada orang-orang yang Allah berikan kenikmatan. Kecuali kita hanya boleh berlomba-lomba dengan mereka, yaitu orang berharta yang mensedekahkan hartanya di atas haknya, dan orang berilmu yang dia mengajarkannya dan mengamalkannya. Allahumma amitna alal islami wa sunnah, wa ahyina alal islami wa sunnah. Wahai Allah, hidupkanlah kami di atas Islam dan sunnah, wafatkanlah kami di atas Islam dan sunnah. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilna jannatal ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala